Silakan Om Bintang. Baik, terima kasih waktu yang diberikan, Romo. Ada yang sedikit bias, Romo, antara kita kepada Bunda Maria itu berdoa kepada Bunda Maria atau berdoa bersama-sama Bunda Maria kepada Yesus. Ini masih banyak umat yang kadang-kadang, misalnya saya berdoa kepada Bunda Maria. Padahal kalau sepengetahuan saya berdevosi kepada Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Santo, doakanlah kami. Kan seperti itu, Romo. Nah, ini kadang-kadang masih terjadi bias dan menjadi framing oleh ini room sebelah gitu, Romo. Mohon penegasannya, Romo. Terima kasih. Oke, penting sekali pernyataan bersama atau kepada. Ini penting sekali untuk dipahami. Ya, kita analisa dari bagian pertama. Apa yang dilakukan oleh para rasul sebelum hari Pentekoste, sebelum suksesi apostoliknya Matias. Oke, apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga dan para rasul pulang bersama dengan siapa mereka berdoa? Ini kata bersama dengan. Ini pernyataan sangat biblis, oke? Teman-teman, pernyataannya sangat biblis. Nanti kita lihat nanti di kitab Ayub omong juga bagus tentang dua hal itu. Satunya kepada orang kudus manakah engkau akan pergi? Jadi bisa kepada, bisa bersama. Sekarang kita lihat kata bersama. Oke, kisah 1, daftar para rasul dulu ayat 13 dan bersama dengan siapa mereka berdoa ayat ke-15. Bantu dulu Ginting. Kisah 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pertanyaan penting sekarang Om Bintang. Di situ engkau mengartikan dalam pengertian pertama. Bintang, bisa mengerti Pak Bintang? Berdoa bersama-sama. Sekarang kita bandingkan Ratu ke Ayub 5 ayat 1. Punya pendasaran biblis masing. Di situ ada dua statement yang punya pendasaran biblis. Ayub 5 ayat 1. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Artinya di situ katakan kepada saya, kepada mereka engkau berpaling atau tidak? Pak Bintang, bisa mengerti? Tidak berpaling. Tidak, ayat situ mengatakan bahwa kepada orang kudus manakah engkau akan berpaling, engkau akan pergi? Baca kembali ayat. Kalau Protestan tentang ini, hapus kitab Ayub. Sekarang kita belum, persoalan di sini adalah kita terlalu berpikir tentang dengan atau kepada, kita lupa tugas mereka yang utama, orang kudus ini di surga itu untuk apa? Oke, sekarang kita baca dulu ayat di situ. Ayub 5 ayat 1 didengarkan baik-baik. Di situ seolah-olah engkau pergi kepada orang kudus. Baca kembali ayatnya. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Kalau begitu pertanyaan sekali, bersama dengan orang kudus untuk apa? Kepada orang kudus untuk apa fungsi mereka? Inilah yang harus kita kejar. Bisa mengerti? Paham, Romo. Kalau kita pergi, begini, Bintang, supaya engkau tahu bahwa anakmu minta doa, dia pergi kepada engkau dulu atau tidak untuk mengatakan? Iya, kalau masih kecil ya kepada orang tuanya dulu. Supaya dia tahu, didoakan apa. Karena itu sekarang kita lihat fungsi orang kudus untuk apa. Fungsinya untuk apa orang kudus? Wahyu 5 ayat 8, Wahyu 8 ayat 3 dan 4, Wahyu 5 ayat 8, baku bagi antara kalian berdua. Wahyu 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus
di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lanjut. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Sudah, masalah pengertian. Jadi tugas mereka untuk apa? Kalau begitu. Menjawab sedikit pernyataan dari The King Adas, dia bilang orang Katolik 10 ada di sini, 10 ada di sana. Bisakah Maria mendengarkan jutaan doa sekaligus dalam waktu yang sama? Mari kita membedah sedikit. Batas fisik, realitas keabadian dan nubuatan Simeon. Makna dari pertanyaanmu ada di sini. Bersama, kepada, lalu dengan pernyataan bersama dengan kepada, mengambigukan atau menghilangkan karakter dasar intersesi orang kudus. Bisa mengerti? Sedangkan doa orang benar di hadapan Allah, orang-orang kudus ini orang benar atau tidak? Pertanyaan saya. Orang benar. Kalau itu doa orang-orang benar di dalam Yakobus 5 ayat ke-16, doa orang-orang benar ini, sebelum kita bahas tema ini, Yakobus 5:16 Ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu tugas engkau dan tugas saya, tugas orang-orang benar yang sudah di hadapan Allah. Ibrani 12 ayat di surga ini, dari 22 sampai dengan 24, di situ kita akan, sampai 23 lah, 24 tuh kalau mau, kita akan menemukan penghuni surga. Apakah ada orang-orang benar yang telah disempurnakan atau tidak di sana? Ibrani 12:22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Om Bintang, di situ dikatakan roh-roh orang-orang apa? Orang kudus. Orang-orang benar yang sudah Sempurnakan. Kita ini belum sempurna atau sudah sempurna, Om Bintang? Belum. Kalau begitu mereka yang sudah disempurnakan, kenapa kita pertanyakan begitu kan? Ya, Karena ya. itu kita punya tugas yang sama. 1 Timotius 2 ayat 1. Naikkan doa apa saja. Untuk semua orang atau untuk tidak semua orang. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Pertanyaan saya, di situ dikatakan doa untuk semua orang. Dan kita semua punya kewajiban dalam 3 doa itu. Doa syafaat, doa permohonan, dan ucapan Syukur. Ya. Kalau begitu pertanyaan saya, bagi Protestan, mereka yang orang-orang benar ini bermasuk surga. Surga masih kok. Sedangkan Yesus bilang dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kehidupan dan kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, apa yang terjadi? Silakan Yohanes 11:25. Jadi Protestan yang mempertanyakan orang kudus ini, mereka tidak percaya Yesus. Punya perkataan. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, Pak Bintang, Protestan tidak. Yesus bilang, akulah kehidupan dan kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, akan hidup walaupun sudah Mati. Yesus sudah menggunakan past tense atau tidak di situ? Yesus menggunakan kata sudah atau tidak di situ? Sudah. Berarti dia menggunakan lam, waktu lam, Lampau. akan hidup walaupun sudah Mati. Berarti Protestan tidak percaya Yesus sendiri yang mengatakan itu. Berarti bagi Protestan tidak ada kehidupan setelah kematian. Tunggu nanti kedatangan Betul. kedua. Kan jadi lucu di sini. Kacau.
Mute-kan dulu Om Lawrence, selesaikan. Karena itu terima kasih pertanyaan. Ginting mute-kan Lawrence dulu. Di-mute kan Romo? Diturunkan Nggak kalau bisa. begitu. Nggak bisa diturunkan juga. Kalau nggak bisa diturun, kita rungkat. Oke. Yuk. Sekarang pertanyaan. Jawaban untuk Super Deking Adas. Dia bilang, kalau orang Katolik 10 ada di sini, 10 ada di sana. Bagaimana orang Kudus dan Maria mendengarkan doa mereka? Oke? Karena dia berpikir dalam kacamata dunia, bukan dalam pemikiran Kristus. Untuk menjawab ini, Paulus bilang begini, miliki apa? Ratu, Filipi 2 ayat 5. Untuk memahami misteri Allah, harus pertama yang dimiliki adalah apa? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena itu kita harus mengikuti cara pandang para rasul. Di dalam 1 Korintus Ginting 2:16 kalau tidak salah. Paulus bilang, saya mempunyai, kami bukan hanya saya, kami para rasul ini memiliki pikirannya siapa? 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pak Bintang, karena itu kita harus bongkar apa yang dikatakan oleh para Rasul. yang tadi kita omong tadi, bongkar semua surat-suratnya Paulus atau tidak? Kita bongkar Ibrani atau tidak? Kita bongkar Injil atau tidak? Bongkar tadi. Ya kalau begitu buang semua suratnya Paulus. Kalau tidak mau ikut apa yang dikatakan oleh Paulus, bisa mengerti? Kan Bisa, kacau. bisa. Protestan ini kacau. Sekarang, analisa. Bisakah Maria mendengarkan jutaan doa sekaligus? Bisa, sangat bisa. Bagaimana jawabnya Katolik? Sangat Premis bisa. Alkitabiah. Hanya Allah satu-satunya entitas yang maha tahu. Omniscience. Pertanyaan paradoks ya. Jika hanya Allah yang maha tahu, bagaimana mungkin Maria dan para kudus dapat memproses jutaan doa dari seluruh dunia secara bersamaan di waktu yang sama? Apakah ini membuat mereka setara dengan Allah? Ini statement kira-kira yang bisa disimpulkan dari pernyataannya Deki Ngadas, Dr. Deki Ngadas. Jawaban untuk Dr. Deki Ngadas. Main lebih jauh lah Deki Ngadas, sang sumber pengetahuan. Allah adalah satu-satunya entitas yang maha tahu. Katolik tidak menentang itu, justru mengatakan Allah maha tahu. Hanya dia dan tidak ada yang lain selain dia yang mengetahui segalanya secara mutlak. Dia tidak mempelajari sesuatu. Dia adalah pengetahuan itu sendiri. Ini berbahaya sekali. Baru minta maaf, ini sedikit sudah arah filsafat sedikit, tapi tidak. Oke, saya akan membaca walaupun kalian tidak lihat. Ketika kita ketika diciptakan dalam Kejadian 1:26, kita dijadikan menurut rupa dan gambarnya siapa kita diciptakan? Om Bintang. Allah. Kita baca dulu. Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, manusia memiliki kualitas dan kapasitas yang serupa dengan Allah, namun tidak pernah sama dengan Allah. Yesus menjadi manusia, ini jadi persoalan besar. Seperti agama lain atau apa yang berpikir bahwa Yesus jadi manusia berarti dia tidak Allah lagi. Makanya itu jawaban ada union hipostatika di dalam Kolose 2 ayat 9, tapi saya tidak mau ke sana. Contohnya di sini kita mau lihat saja ya. Dijadikan serupa dengan Allah. Kapasitas mengasihi. Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Manusia mampu mengasihi, namun kapasitasnya tidak menyamai kasih. Allah itu maha kasih, Pak Bintang. Sangat-sangat maha kasih. Artinya engkau tidak bisa mengasihi. Manusia bisa mengasihi tapi tidak sepadan Punya dengan limitasi, tidak sama, tidak mampu untuk sempurna seperti kasih Allah. Oke, Allah itu maha tahu. Ya, tapi pengetahuan manusia punya limitasi dan tidak sempurna seperti pengetahuan Allah. Di dalam Kejadian 3, Tuhan larang jangan makan buah Terlarang. Ketahuan. Oke, ada 2 buah di situ, yaitu ada hidup dan pengetahuan. Yang kau jangan makan adalah pengetahuan.
Sekarang untuk selamat, Ginting bantu dulu 1 Tesalonika 2 ayat ke-3 dan 4, konsentrasi di 4. Jangan selamat bodoh. Selamat tetapi juga sampai kepada pengetahuan. 1 Tesalonika 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari Timotius, maaf Nona. Maaf. Ya, Romo. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah Maha Tahu, berarti kita tidak boleh berusaha untuk mengetahui, untuk mencapai pengetahuan. Pak Bintang, larangan. Karena Allah Maha Tahu, jadi kita tidak bisa mencapai pengetahuan. Boleh. Kalau itu, kalau memang begini, Deking Adas tidak boleh belajar teologi, artinya pengetahuan tentang Allah. Kan jadi lucu. Kapasitas mengetahui Allah. Aduh, karena saya mungkin ini TikTok tuh, karena saya kasih ke belakang, jadi makanya teman ada yang bisa buka kameranya karena kalau tidak bisa lanjutkan. Di sini Christian ada di sini. Christian. Ada Romo, halo Romo. Oke, ada yang bisa buka kamera kan? Supaya, karena kalau saya Aku masuk. oh ya, mute-kan dulu. Karena saya kasih layar belakang terus, jadi maaf, saya harus balikkan kembali kemana karena kita lanjut sedikit. Allah Maha Tahu, manusia yang diciptakan menurut rupanya dapat memperoleh pengetahuan, bukan memilikinya secara Kita lihat itu penting sekali. Mengapa terasa mustahil limitasi fisik? Jutaan doa dipanjatkan, hukum fisik dan materi. Tubuh fisik memaksa roh kita tunduk pada hukum alam. Satu tubuh hanya bisa menempati satu ruang. Kalau kita pakai analisa seperti ini, seperti Deking Adas, tidak ada masalah karena kita masuk di dalam ruang fisik dan materi. Realitas sekuensial waktu, kita hanya bisa memproses satu hal di satu tempat pada satu waktu. Karena cara berpikir Deking Adas, pendeta Deking Adas dalam limitasi fisik memang sangat mustahil. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Ada ayat di sini, tidak usah cemas. Sekarang kita melihat dalam cermin, dalam teka-teki. Nanti kita akan melihat dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara parsial, sebagian saja ya. Tetapi nanti aku akan mengenal seperti aku dikenal. Bantu dulu. 1 Korintus 13 tapi baca dari ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya limitasi pengetahuan yang berpikir secara fisik tadi adalah pikiran kekanak-kanakan. Minta maaf, saya tidak mau sebut dia sama seperti kanak-kanak. Sekarang ayat 12-nya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Keterbatasan kita saat ini bukanlah ukuran dari kapasitas rohani kita di keabadian. Pendeta Deking Adas, baca ayat ini dan buatlah eksegesis yang baik tentang pengetahuan ini, oke? Hukum materi versus realitas surgawi. Realitas duniawi terikat di dalam tubuh dan roh, terikat secara fisik. Lapar, lelah, haus, sakit, maut, mati. Tunduk pada ruang dan waktu. Sekarang kita lihat realitas surgawi. Menjadi sama seperti malaikat. Pertanyaan saya, malaikat terikat ruang dan waktu? Pak Bintang? Tidak. Mereka akan hidup seperti malaikat. Dalam ruang waktu dan waktu, kawin dan tidak kawin. Ya biasa. Tetapi dalam seperti malaikat, mereka tidak akan kawin dan tidak akan kawin. Hidup seperti para malaikat. Engkau pernah melihat seorang malaikat? Pertanyaan saya itu untuk kalian. Tidak lapar, tidak haus, lelah, atau air mata. Ginting. Wahyu 7 ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Artinya lapar, haus, lelah, dan semuanya itu, hukum waktu, terik, dan semua tidak mempengaruhi mereka lagi. Kita bukan omong dalam ruang dan waktu fisik. Sekarang 21 ayat 4. Inti. Di langit baru dan bumi baru ini.
21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama telah berlalu. Karena itu kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Sedangkan yang lain berpikir seperti dia berpikir dan dalam ruang waktu dan fisik. Kasihan banget. Apakah dia adalah kewarganegaraan dunia atau warga negara surga? Ratu, engkau siap? Filipi 3:21. Tapi baca dulu yang di sini. Ginting 1 Korintus 15 ayat ke-50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tahan dulu, Pak Bintang. Artinya daging dan darah yang fisik ini, yang jasmani ini tidak lagi menjadi bagian dalam kerajaan surga. Oke, lanjut sekarang. Ada satu misteri yang Santo Paulus ingin katakan kepada kita. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan Diubah apanya? Sekarang tugasnya Ratu. Diubah apanya? Filipi 3:21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang 21-nya. akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu kita harus berpikir sebagai warga negara apa? Bumi atau surga. Karena orang yang berpikir macam tadi dalam hukum fisik dan materi, maka dia adalah warga negara dunia. Kasihan ya. Makanya kenakanlah, milikilah pikiran dan perasaan Kristus secara berpikir. Para rasul bilang, Paulus bilang, kami memiliki pikirannya Kristus. Kalau Paulus di sini bilang, kita adalah warga negara surga, dan kita akan diberikan tubuh kemuliaan seperti Kristus punya tubuh. Karena itu hukum spiritual, itu jauh lebih luas daripada hukum materi yang selama ini kita berpikir. Uji logika entitas spiritual. Premis. Apakah iblis dan roh jahat dapat mengetahui tindakan jutaan orang secara bersamaan? Tolong dijawab. Tahu, tentu saja tahu. Logika. Jika iblis terikat oleh waktu dan harus menggoda orang satu persatu secara beruntun, kerusakannya pada 7 miliar manusia akan sangat tidak signifikan. Seperti seorang dokter tunggal yang mencoba merawat seluruh isi bumi. Kenapa setan tahu bahwa engkau suka uang? Contoh kecil. Para pendeta dong, Anda jawab pertanyaan saya. Kalau kalian mati-matian dengan orang kudus, tidak bisa dengar, tidak bisa apa, tidak bisa ini. Lalu kenapa kamu meyakini bahwa iblis bisa mengetahui? Iblis bisa masuk ke hati nuraninya Yudas yang suka uang. Berarti dia mau tahu toh? Kita pakai logika saja, Om Bintang. Bisa mengerti Om Bintang? Secara biblis katakan bahwa Yohanes 13, coba ayat 3 atau 6. Ginting bantu dulu, kadang terlalu banyak kepala nih. Ayat di kepala jadi bingung. Yohanes 13. Coba ayat 3-nya apa omong? Tentang Yudas atau tidak? Kalau tidak ayat 6 atau 7 atau 8? Iya. Yo. Yohanes 13 ayat 3. Yo. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala... Tidak yang Yudas punya, antara 1, 2, coba 2? Atau 5 atau 6? 2, Romo. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Berarti di sini bagaimana iblis bisik hatinya Yudas? Tolong jelaskan secara materi, Pendeta Deki Ngadas, secara fisik. Bagaimana iblis membisiki hati nuraninya Yudas? Hancur. Bisakah kalian menjelaskan kepada saya, Pak Bintang? Dengan cara seperti apa pernyataan biblis mengatakan, bantu dulu, iblis buat apa kepada Yudas? Bantu dulu. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon,
untuk mengkhianati dia. Pertanyaan saya untuk Pendeta Deki Ngadas. Bagaimana iblis, jelaskan secara materi fisik, bagaimana iblis telah membisikkan kemana? Bisikan kemana? Ginting? Membisikkan Ke dalam hati. Jelaskan ini dulu Pendeta Deki Ngadas ke saya, bagaimana iblis telah membisikkan ke dalam hati. Yudas, orang kudus tidak bisa buat, tetapi iblis bisa. Aneh sekali. Romo, Salah, ini belum selesai. Kita pakai logika dulu. Jika iblis terikat oleh waktu dan harus menggoda satu persatu secara beruntun, kerusakannya pada 7 miliar manusia akan sangat tidak signifikan. Seperti seorang dokter tunggal yang mencoba merawat seluruh bumi. Kesimpulan, entitas spiritual, baik maupun jahat, beroperasi di luar realitas temporal fisik manusia. Saya minta penjelasan dari para pendeta dong, yang menentang orang kudus nih, yang menentang Maria. Coba jelaskan ayat tadi, Yohanes 13 ayat 2. Jelaskan secara hukum fisik, materi, bagaimana iblis bisa telah membisikkan ke dalam hati nuraninya Yudas. Jelaskan. Kita main logika di filsafat juga sedikit sini. Tetapi sangat jelas tertulis atau tidak tertulis, Pak Bintang, dalam kitab suci. Pak Bintang, sangat jelas tertulis bahwa iblis membisikkan di dalam hati nuraninya. Loh, bisa dengar tidak teman-teman? Saya hanya butuh bagaimana iblis membisikkan ke hati nurani ya Yudas. Saya butuh jelaskan itu, Pendeta Deki Ngadas. Ketika engkau tantang Maria, orang kudus semua, 10 orang di sini. Sekarang kau jelaskan secara hukum fisik ke saya, materi ke saya, logika ke saya, bagaimana iblis bisa membisikkan ke dalam hati nuraninya Yudas. boleh sedikit komentar, Romo? Ya, cepat karena masih banyak ini. Kalau pemahaman saya, pada dasarnya iblis kan malaikat-malaikat yang jatuh, sehingga dia memiliki kemampuan lebih daripada manusia gitu. Makanya kita omong tentang entitas spiritual. Apalagi orang yang sudah mati, orang kudus ini, Maria ini, jiwa orang-orang benar yang sudah Akan sudah dan sempurna. mereka tadi dikatakan hidup seperti Matius 22 ayat 30. Mereka hidup seperti apa? Bantu dulu. Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sekarang tugas orang kudus, kita lihat saja. Tugas orang kudus, tadi di dalam Wahyu mengantarkan doa-doa kita. Sekarang bantu ginting. 1 Korintus 6 ayat 2, tugas dari orang kudus ini menghakimi siapa? 1 Korintus 6 ayat 2, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Bukan hanya menghakimi dunia, menghakimi para malaikat. Ayat ketiga. Kalau memang tidak percaya, harus sapu semua. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup. Wow, Pak Bintang. Menghakimi dunia, menghakimi para malaikat. Ampuh ini, ampuh. Orang kudus mana dari Protestan yang menghakimi dunia nanti? Kalau mereka tidak percaya ada orang kudus. Belum ada, Romo, belum ada. Menjadi persoalan juga. Oke, sekarang kita lihat di dalam Wahyu 22 ayat 5. Bantu dulu dibaca lagi. Kalau kita baca dari 45-nya. Ratu. Dari 5-nya langsung, 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow, mereka ini siapa? Bahaya ini. Mereka di situ akan merajai atau memerintah atau tidak di situ? Karena tugas saya orang kudus tadi menghakimi dunia. Menghakimi para malaikat. Di situ masih ada waktu lagi? Masih ada terang dan gelap atau tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Di surga tidak ada antrian waktu. Bertanya bagaimana
memproses jutaan doa di waktu yang sama adalah pertanyaan yang salah. Karena di surga, waktu itu sendiri tidak ada pendeta Deking Adas. Yang ada hanyalah keabadian. Malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu maupun cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Sekarang Maria dalam hubungan dengan pedang roh. Nubuatan pedang Simeon. Dalam Lukas 2, 34-35, Ginting dibantu dulu. Lukas 2, 34-35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Oke, garis bawah kata, suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri. Apa makna pedang ini? Dan mengapa jiwa Maria harus ditembus dengan pedang ini? Sola Scriptura, kalau bisa memahami makna pedang ini, maka mereka akan sangat mencintai dan menjunjung tinggi martabat seorang ibu yang namanya Maria. Dan Maria katakan secara jelas, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku dan mulai dari sekarang segala generasi keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mereka bilang sola Scriptura, tapi makna pedang yang menembus si jiwa Maria mereka tidak paham. Efesus 6 ayat 17. Pedang itu apa? Kalian baku bagi, satunya sudah, satunya supaya cepat. Siapkan Ibrani 4:12. Sekarang Efesus 6 ayat 17 dulu. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh itu artinya apa, Pak Bintang? Firman Allah. Firman. Ibrani 4 ayat 12. Firman itu seperti pedang bermata dua atau tidak? Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Fungsi firman menyingkap isi hati. Isi hati. Dia menembus sampai kemana? Bantu kembali. Dibaca ulang. Yang Deking Adas tidak baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa yang dikatakan Simeon kepada Maria? Dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri. Karena itu Maria bilang, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku Bahagia. kecuali Protestan. Anatomis sebuah nubuatan sintetis Alkitab dia. Di dalam Lukas 2 ayat 35a, peristiwa sebilah pedang menembusi jiwa Maria. Firman Allah bersatu secara unik dengan jiwa Maria. Ibrani 4:12, mekanisme pedang firman menyelami hati. Firman Allah memiliki kuasa mutlak untuk menembus jiwa dan mengetahui pikiran hati manusia. Lukas 2:35b, hasil akhir. Supaya nyata pikiran dan hati banyak orang. Bantu dulu Lukas 35 dibaca secara keseluruhan. Ginting. Lukas 2. Lukas 2. 35 lengkap bagian A dan B-nya.
Lukas 2 ayat 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, Tahan dulu. supaya Sekarang hasil akhir dari pedang firman itu yang menembus jiwa Maria, hasil akhirnya berdampak untuk semua orang, banyak orang, atau untuk Maria sendiri. sendiri. Tidak, bukan sendiri. Sendiri itu titik. Sekarang setelah titik koma itu bagian kedua namanya 35B. Hasil akhir dari pedang firman itu yang menembus jiwa Maria, hasil akhirnya itu untuk banyak orang atau untuk Maria sendiri. Baca. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Untuk Maria sendiri atau untuk banyak orang. Banyak orang. Tetapi yang ditembus itu jiwanya siapa? Di ayat itu. Firman itu menembusi jiwanya siapa? Di ayat itu Maria. Hasil Maria. akhirnya tujuannya supaya nyata pikiran hati banyak orang. Agar niatan pikiran banyak orang menjadi nyata. Artinya seperti itu. Melalui persatuannya dengan firman Allah, sang pedang itu, Yesus, firman. Siapakah sang firman? Di dalam Yohanes 1 ayat 1, siapakah sang firman? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Siapakah sang firman atau sang pedang itu? Yesus. Ketika pedang itu menembus hati Maria, jiwa Maria, artinya melalui persatuannya dengan firman Allah, pikiran dan doa dari jutaan hati disingkapkan kepadanya. Karena itu para pendeta yang terkasih, yang selalu menyerang Maria, tidak bisa omong Maria logi tanpa Kristo logi. Tidak bisa melihat posisinya Maria tanpa harus melihat buah rahimnya. Karena itu pujian di dalam Lukas 1 ayat 41, apa yang dikatakan Elisabet, terpujilah apa dan terpujilah apa. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lanjut. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Tahan dulu. Bagian pertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu. Maria dilihat dari buah rahimnya, yaitu Yesus. Genting. Tahan dulu di ayat itu, genting. Bagaimana kata buah ini penting sekali. Siapa yang ada di dalam rahimnya? Siapa? Siapa yang ada di dalam rahimnya Maria? Yesus. Karena itu di dalam Matius, genting, di dalam Matius 7 ayat ke-18. Matius 7 ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Lanjut. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan 20. dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengenal Pokoknya Dari buahnya kita mengenal Pohonnya. Pertanyaan saya di sini untuk Pak Bintang. Sebuah pohon dengan kualitas yang menghasilkan buah yang terbaik, dia itu baik pada saat dia menghasilkan buah itu, atau memang sejak awal dia baik? Pohonnya memang sudah berkualitas baik. Sejak awal dia telah dipupuk, atau pada saat dia mau buah? Sejak awal itu kan dipilih oleh Allah sendiri. Bunda Maria. Sejak tidak, kita bilang pohon. Jangan dulu ke Maria. Pohon yang berkualitas yang menghasilkan buah yang baik itu
dia pada saat yang dia jadi berkualitas itu pada saat dia hasilkan buah pada saat itu, atau memang pohon ini benar-benar telah dipersiapkan supaya punya kualitas yang baik sejak semula, ditanam, dipupuki, disiangi, disirami, memang sejak awal. Sejak awal Romo. Nah, karena itu dikatakan sangat jelas di situ. Buah yang baik dilihat dari pohon yang baik. Tidak mungkin buah yang baik dihasilkan oleh pohon yang tidak baik. Ini gagal total di sini. Karena itu tidak bisa melihat Mariologi, kita tidak bisa memahami Bunda Maria dan memisahkan dari anaknya. Oke? Sekarang sebelum masuk ke ayat situ, ayat yang lanjutan dari Ratu engkau turun ke ayat 35. Buah yang ada di rahimnya Maria itu kudus atau tidak? Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sekarang kembali ke ayat 42 dan selanjutnya. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Tahan dulu. Di situ Elizabeth melakukan dua pujian. Terpujilah buah tubuhmu dan terpujilah engkau Maria. Tetapi Elizabeth menyapa pertama Maria, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah kandungmu. Dan buah kandung itu di ayat 35 kudus atau tidak? Kudus. Kudus. Karena buah dilihat, karena untuk melihat pohon harus dilihat dari buahnya. Sebuah pohon dilihat dari buahnya. Kalau buahnya kudus, pohonnya juga Kudus. kudus. Perkara selesai. Itu terminologi pertama. Yang kedua, lanjut sedikit ayat itu. Ibu Tuhan atau tidak ibu Tuhan? Ibu Tuhan. Ratu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maria bukan maha tahu, melainkan diterangi. Apakah Maria maha tahu? Tidak. Apakah Maria dan para kudus yang bebas dari hukum waktu dan materi dapat mengetahui doa jutaan orang secara bersamaan? Ya, secara mutlak. Karena tidak ada waktu lagi di sana. Seorang pendeta mengatakan waktu yang bersamaan berarti dia hanya berpikir secara duniawi. Dia tidak memiliki pikiran Kristus. Mereka tidak mendengarnya melalui telinga fisik di dalam ruang dan waktu. Melainkan mengetahuinya di dalam keabadian, diterangi oleh cahaya Allah dan disingkapkan oleh firman-Nya. Baca kembali Wahyu 22 ayat kelima. Diterangi oleh siapa mereka? Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Artinya tidak ada lagi siklus waktu. Matahari tidak ada lagi. Allah sendiri yang menerangi mereka. Persekutuan mereka dengan Allah inilah yang membuat mereka berpartisipasi di dalam kapasitas Allah. Bisa membantu kita Pak Bintang bisa memahami sedikit hal ini? Paham Romo, paham. Karena itu milikilah pikiran dan perasaan Kristus seperti Paulus bilang kami memiliki cara berpikirnya Kristus. Kalau begitu ini pertanyaan saya untuk Protestantisme yang seperti ini, kalian ini mau jadi warga negara apa? Warga negara duniawi sampai selamanya atau warga negara surgawi? Oke, terima kasih. Karena itu butuh yang kita namakan sedikitlah karakter filsafat dalam berpikir, logika filsafat harus digunakan
Namanya metafisika. Kita omong tentang di luar yang kita lihat, yang fisik ini yang di luar, yang kita bayangkan tentang Allah ini, yang kita pikirkan tentang Dia. Paulus berhadapan dengan orang Yunani yang berpikir secara fisik. Jangan sampai seperti pendeta ini, Paulus harus menerangi kembali dia. Bantu dulu. Di dalam Kisah 17, ayat ke-28, Paulus berhadapan dengan cara berpikir logika materinya orang Yunani tentang Allah. Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sekarang lanjut ayatnya. Ini penting ketika Paulus membuka tabir pemikiran orang Yunani yang mematerialkan keilahian. Lanjut. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Lanjut. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Oke, cukup. Berarti cara berpikir ini, semoga pendeta yang berpikir terlalu kepada materialisme, cara berpikir rasionalisme, materialisme, baca apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Keilahian tidak bisa kamu gambarkan di dalam hal-hal materi seperti ini. Ketika seorang pendeta menutup kerangka berpikir tentang orang kudus dalam terminologi ruang dan waktu, maka ada kesedihan mendalam di sini tentang harapan akan menjadi warga negara surgawi. Karena dia harus mengenakan tubuh kemuliaannya Kristus. Sedih ya ketika seorang pendeta cara berpikirnya mungkin terlalu berpikir di persepuluhan, materi, uang dan lain sebagainya. Jadi semuanya direduksi kepada pemikiran rasionalisme, materialisme. Kasihan juga. Ya main jauh lah. Jangan hanya main dekat-dekat di STTS jadi gimana? Izin Romo, Yo. berarti semua orang-orang kudus termasuk Bunda Maria itu sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Apa betul Romo seperti itu? Ya, kalau tidak kenakan tubuh kemuliaan, mereka surga masih kosong. Tadi di dalam surga itu berapa orang yang ada di sana? Bantu dulu. Wahyu 7 ayat 9, Ginting. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 19. Kalian baku bantu. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang garis bawahi jubah putih. Engkau tahan di ayat di situ. Kita jelaskan dulu jubah putih artinya apa. Ratu 19 ayat ke-8. Jubah putih artinya. Ya, ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Karena itu engkau harus dihakimi menurut apa? Perbuatan supaya dikenakan lenan jubah putih itu. Oke. Supaya dikenakan di hadapan takhta Allah tuh. Mereka ada di mana? Ini penting sekali. Turun ke ayat 1-nya.
ke-14 ayat 1. Yang ribuan orang ini ada di mana? Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. 144.000 teman-teman itu tak berhingga ya. 12 suku Israel, 12 yang diwakili oleh apostolik, 12 rasul, dikali 1000. 12 kali 12 kali 1000 berapa? 144.000. Akhirnya angka tak terhingga. Di mana? Tadi di Wahyu 7 ayat 9. Ini sekarang, mereka ini ada di hadapan siapa? Takhta anak domba. Dan mereka ini ada di mana? Ratu, ayat 1 dari bab 19. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan. Sudah. Surga masih kosong atau tidak di situ? Pak Bintang. Sudah banyak itu orang-orang. Mereka dikenakan apa tadi? Jubah putih, lenan jubah putih atau tidak? Dikenakan. Jubah putih artinya apa tadi? Ayat 8 di dalam Wahyu tadi, baca kembali. Perbuatan baik dari orang-orang kudus. Karena itu ketika kita mati, kita dihakimi menurut apa? Ginting, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Wow. Baca kembali Wahyu 19 ayat 1 ayat 8. Oke. Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Karena itu untuk masuk ke surga, jiwa-jiwa orang benar ini harus Disempurnakan. dimurnikan. Karena tidak bisa masuk surga bernoda. Bantu dulu. Ratu engkau dilanjut di 21 ayat 27. Ginting engkau turun ke 1 Korintus 3 ayat ke-13 sampai 15. 1 Korintus 3:13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Ginting engkau tahan dulu. Bantu dulu Wahyu 21 ayat 27 supaya bisa memahami 1 Korintus. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Artinya yang bernoda tidak bisa masuk atau masuk di situ? Tidak bisa masuk. Tidak bisa. Karena itu kita butuh apa supaya bisa masuk? Oke. Sekarang Ginting. 13 sampai 15. 1 Korintus 3. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah.
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pak Bintang, dia akan diselamatkan, Diselamatkan tapi seperti dari dalam. dalam api. Sekarang kita, kalau itu logika seorang yang mau belajar kitab sih, kalau itu api ini tugasnya untuk apa? Maleakhi 3 ayat 2. Oh, Maleakhi 3 ayat 2. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Lanjut tugasnya apa? Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Allah seperti pemurni logam, emas dan era. perak. Di ayat 12-nya, Ginting. 1 Korintus tadi. 3:12. Paulus membandingkan dua tipe pekerjaan kita. Seperti jerami, seperti rumput, seperti kayu, dan seperti emas, logam, dan permata. Sama. Ambilnya dari Maleakhi. 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, Atau kayu, rumput kering, atau jerami. Sekarang ayat 13. Masing-masing orang akan diapakan. Pekerjaannya. Permata, perak, emas, atau jerami, kayu, dan rumput. Terbakar. Ini tidak terbakar. Pernah bakar emas? Pernah panaskan emas? Pak Bintang? Pernah lihat. Dia berubah setelah itu atau tidak? Atau tetap emas? Oh, lebih murni, lebih bersih. Ya, tidak. Maksudnya tetap emas, sebagai emas tetap tuh. Oh, tetap emas. Permata juga perak tetap. Sekarang jerami, kayu, dan rumput pasti hangus. Oke? Paulus membandingkan dua itu. Persoalan besar di sini bahwa nanti pekerjaan kita dibandingkan dengan tipe logam dan tipe kayu, rumput, dan semuanya itu ayat 13. Diuji atau tidak diuji? Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lanjut. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya Tahan dulu di situ, terbakar, tahan. Jika pekerjaannya tahan uji, artinya emas, perak, dan logam, tahan uji, dia akan dapat upah, masuk surga langsung. Tetapi sekarang kalau tidak tahan uji, lanjut. Kalau terbakar, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. dia masih bisa diselamatkan di situ dari dalam api, Pak Bintang? Masih bisa. Mendingan saya jadi Katolik yang ada api penyucian di situ. Karena tidak bisa. Sekarang saya mau pertanyaan jujur kepada para pendeta, siapa yang batinya suci langsung? Dia waktu dia mati dia suci, siapa? Gak ada. Karena itu gagal paham. Teman-teman Protestan, saya itu salah mengasihi kalian sebagai manusianya. Tapi Protestantisme dengan doktrin dan ajaran seperti ini ya kita harus, namanya kita uji coba doktrinal. Karena kalian
berangkat dari mentalitas sola scriptura, maka tunjukkan secara biblis. Kita tunjukkan secara biblis. Saya tidak ambil dokumen gereja, saya tidak ambil tradisi, saya tidak ambil magisterium. Ini loh, kitab suci omong ini. Kalau saya berhadapan dengan kalian, kalau saya berhadapan dengan ortodok, ya berbeda. Kalau saya berhadapan dengan agama lain yang bertanya, ya fundamentasi, tiga pilar iman, kitab suci, tradisi, kitab suci, dan magisterium, saya akan ungkapkan. Tapi ketika yang berhadapan semua tiap hari dengan protestantisme, ya sudah, kalian pakai kitab suci. Kita secara Bible kita buktikan. Satu luka dibungkus, yang patah dibiarkan, lalu disebut cukup protestantisme. Gagal paham, gagal paham, gagal paham. Bukan iman kalau jadi pedang. Gagal paham, gagal paham. Di bangku panjang ingin menempel, lama Tuhan dipakai buat menekan. Anak kecil belajar takut sebelum sempat belajar cinta. Satu kali pelintir, satu luka dibungkus, yang patah dibiarkan, lalu disebut cukup protestantisme. Gagal paham, gagal paham, gagal paham. Bukan iman kalau jadi pedang. Gagal paham, gagal paham. Kalau benar, mestinya ulama. Kalau suci, mestinya melakon. Bukan tangan, bukan mata, bukan jalan untuk pulang. Protestantisme. Gagal paham, Mantap Pastor. gagal paham. Bukan iman kalau jadi pedang. Gagal paham, gagal paham. Oke.